Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Henti Kartika dapat kembali menyapa Anda dalam Jendela Jatim. Inilah Jendela Jatim selengkapnya. Di tengah pandemi COVID-19, Tour and Travel PT Arifin Sidayu, AirAsia Travel Service Center Lamongan tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Kenyamanan customer dikedepankan untuk pelayanan yang prima. Bertempat di Jalan Raya Golokan nomor 123 Sidayu Gresik, Tour and Travel PT Arifin Sidayu melayani para customernya dengan penuh keramahan. PT Arifin Sidayu tetap menjadi pilihan terbaik customer di tengah pandemi COVID-19. PT Arifin Sidayu Tour and Travel memberikan kenyamanan layanan dan keamanan kepada para customernya sebagai bentuk komitmen perusahaan. Dalam menjalankan bisnis tour and travelnya, Arifin Sidayu mengedepankan keselamatan customer dan drivernya dengan menerapkan prosedur protokol kesehatan. Selain mewajibkan drivernya memakai masker dan rajin mencuci tangan, Arifin Sidayu juga menyiapkan masker untuk para customernya. Bahkan agar dapat melayani customer setianya di berbagai wilayah, Arifin Sidayu melebarkan jangkauan trayeknya ke wilayah Semarang dan Malang Raya. Arifin Sidayu sudah berdiri dari tahun 2009. Dan bertahan sampai sekarang kan karena kami hebat, pasti karena campur tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami mengedepankan pelayanan yang all out, dari komunikasi, keramahan, dan kepercayaan serta tepatnya waktu. Masa sekarang ini ASD tetap di hati customer karena kami mengedepankan pelayanan dan kepercayaan. Masa-masa tersulit, tapi kami tetap servis, memelihara dan mengedepankan pelayanan dan kepercayaan. Tidak lupa kami mengikuti protokol kesehatan, menyemprot cairan disinfektan setelah kendaraan selesai dipakai, menggalakkan pemakaian masker kepada karyawan-karyawan kami pada saat mengendarai mobil dan menyediakan masker untuk customer dan membatasi jam operasional dan jaga jarak. Selama ini kita masih di wilayah Jawa Timur aja, seperti di kota-kota Surabaya, seluruh Surabaya. Dan untuk travelnya tujuannya di Gresik, Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. Dan ke depan ini selama pandemi kita sudah menjalankan ke seluruh Jawa. Semoga ke depannya pemerintah lebih care, lebih memudahkan kami dalam hal legalitas. Dan ada bantuan-bantuan yang bisa mempermudah agar pejuang traveling dapat melebarkan sayapnya. Dan terutama di masa pandemi ini kami berharap kepada pemerintah untuk memberikan keringanan pajak dan membantu karyawan yang sudah kita rumahkan, yaitu insentif. Salah satu customer setia PT Arifin Sidayu mengaku senang menggunakan jasa layanan ASD karena selain tepat waktu pelayaran, karyawan dan drivernya sangat ramah. Arifin Sidayu masih tetap dalam hati, serta keramahan, penyambutan customer, itulah yang membuat kami sangat ingin setia menjadi pelanggan Arifin Sidayu. Dari Gresik, Muhammad Habib, TV One mengabarkan. Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul dipastikan akan maju di Pilwali Kota Pasuruan. Hal itu setelah Gus Ipul mendapatkan rekomendasi dari Partai Kebangkitan Bangsa berpasangan dengan Adi Wibowo dari Partai Golkar. Pasca gagal mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur pada 2018 lalu, Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul dipastikan akan kembali bertarung dalam pemilihan kepala daerah. Gus Ipul akan mengikuti kontestasi pemilihan wali kota Pasuruan yang menurut rencana digelar pada akhir tahun ini.
Kepastian itu didapat setelah Gus Ipul mendapat surat rekomendasi dari PKB. Surat rekomendasi diserahkan Ketua DPC PKB Kota Pasuruan, Ismail Marzuki Hasan, di Pondok Pesantren Al-Fatamiyah, Kelurahan Tapaan, Kecamatan Bugul, Kidul, Kota Pasuruan. Ketika bicara perjuangan Nahdlatul Ulama, di situ pasti ada perjuangan pesantren. Bagi siapapun yang maju lewat PKB, maka komitmen utamanya adalah perjuangan untuk Nahdlatul Ulama. Ya. Saya terima amanah ini. Untuk pernyataannya akan saya sampaikan pada waktu kemudian. Tapi saya ingin berterima kasih kepada Pak Halim dan seluruh jajaran PKB yang telah memberikan kepercayaan. Mudah-mudahan amanah ini nanti bisa saya terjemahkan dalam bentuk-bentuk yang konkret untuk kesejahteraan rakyat. Dari Pasuruan, Ari Suprayogi, TV One mengabarkan. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Jember dari jalur perseorangan, Faida dan Dwi Nugroho Oktavianto, resmi mendaftar ke KPU Kabupaten Jember. Ratusan relawan dan beberapa tokoh mengiringi pendaftaran tersebut. Kedatangan paslon ini di hari terakhir pendaftaran karena bakal calon Bupati Faida masih disebutkan dengan kegiatannya sebagai Bupati Jember. Turut hadir beberapa tokoh pendukung, di antaranya Poni Mintohari dan Wakil Bupati Jember, Kiai Abdul Mukid bersama istri. Abdul Mukid Arif menyatakan tidak mencalonkan diri sebagai calon bupati atau wakil bupati karena ingin kembali mengasuh pondok pesantren. Faida menegaskan bahwa keikutsertaan Wakil Bupati Jember, Kiai Mukid Arif, bukan sebagai tim, melainkan sebagai keluarga besar pasangan calon ini. Artinya saya bukan memilih hari terakhir, tetapi saya memilih hari libur karena saya masih aktif berdinas dan masih aktif menjadi ketua gugus tugas COVID yang masih banyak sekali tugas-tugas yang harus dikerjakan. Ini memang mempunyai komitmen besar untuk berjuang bersama-sama dari awal hingga saat ini. Kiai Mukid Arif ikut andil dalam memutuskan Dwi Nugroho Oktavianto maju mendampingi Faida sebagai pasangan calon dari jalur independen. Dari Jember, Sinto Sofiadin, TV One mengabarkan. From the enchantment of Bali to the magic of Borobudur, from the fiery heart of Bromo to the bright lights of Jakarta, whether dining with family or getting back to nature, Plataran delivers exotic beauty in every destination. We continue to support Indonesia's tourism revival with optimism and welcomes you to rediscover Indonesia, Destinasiku. Makmurkan masjid Anda dengan produk-produk Masjidina, dapatkan diskon 30% dan hadiah gratis umroh ke Tanah Suci tanpa diundi. Masjidina, merek ternama untuk papan informasi masjid digital, berfungsi untuk menampilkan laporan keuangan masjid secara modern, indah, informatif, dan mudah dioperasikan. Bentuk dan model dari desain Anda sendiri. Kami melayani pemesanan segala bentuk dan ukuran untuk papan informasi digital masjid Anda. Klik www.masjidina.co.id. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bank BPR Syariah Lantabur Tebu Ireng melayani dengan berbagai fasilitas, mulai dari simpan pinjam maupun pembiayaan lainnya, seperti pembiayaan perkuliahan, layanan ibadah umroh dan haji. Semua setoran dilakukan mulai dari setor rekening tabungan, bayar angsuran, bahkan virtual account dan pembayaran sekolah. Bank BPR Syariah Lantabur Tebu Ireng merupakan bank pembiayaan rakyat syariah Lantabur atau yang lebih dikenal dengan Bank Syariah Lantabur. Bank Syariah Lantabur lahir pada tahun 2006.
Pendiriannya diprakarsai oleh Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebu Ireng. Pembayaran Bank BPR Syariah Lantabur Tebu Ireng bisa dilakukan di kantor resmi PT Pos Indonesia yang tersebar di seluruh Nusantara. Bank BPR Syariah Lantabur Tebu Ireng juga bekerja sama dengan bank-bank besar di Indonesia, sehingga dijamin keberadaannya oleh pemerintah dan lembaga penjamin simpanan atau LPS, serta otoritas jasa keuangan. Lantabur sendiri mempunyai arti tidak akan merugi. Arti dari kata ini sekaligus menjadi doa penyemangat untuk pengelolaan perusahaan. Menabung di Bank Syariah ini, alhamdulillah saya mencoba di sini. Insya Allah bisa seterusnya saya menabung di sini. Untuk pelayanannya sangat memuaskan sekali, sangat sopan, mempermudah saya untuk menabung di sini. Saya menabung untuk biaya pendidikan dan usaha ke depannya, dan saya harap suatu saat bisa umroh. Di sini manfaatnya banyak sekali, terutama di sini pelayanannya sangat memuaskan sekali. Di sini sangat nyaman, lalu para karyawannya sangat ramah dan orangnya santun-santun. Selama pandemi corona, BPR Syariah Lantabur Tebu Ireng tetap profit meski keberadaan pendapatan turun dari tahun sebelumnya. Dengan visi mengemban amanah ekonomi umat dan misi bermitra dengan masyarakat luas sebagai upaya pengembangan usaha kecil dan menengah dalam rangka menggali potensi daerah, khususnya pada masyarakat Islam, membuat BPR Syariah Lantabur Tebu Ireng cabang Sidoarjo tetap berjalan dan berkembang. BPRS Lantabur ini didirikan pada tahun 2006. BPRS ini punya Pondok Pesantren Madrasatul Quran dan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Jadi diharapkan dengan usaha ini bisa membantu kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren. Itu pertama. Selain itu, sebagai seorang muslim, tentu kewajiban kita untuk bisa melakukan syariat Islam itu dengan benar. Karena apa? Kita tahu kalau di bank-bank konvensional itu ada bunga, dan bunga itu menurut kami, menurut Rahmat itu adalah riba. Kami tidak ingin masuk dalam riba. Berbagai penghargaan diperoleh oleh Bank BPR Lantabur Tebu Ireng selama 8 tahun berturut-turut dengan penerimaan predikat sangat bagus dari Infobank. Di Dewan Pengawas Syariah itu hanya ada di dalam Bank Syariah. Tugas pokoknya adalah mengawal daripada prinsip-prinsip syariah dalam akad-akad syariah dan produk-produk syariah agar supaya tetap terjaga, selalu mengawasi dan mengevaluasi terhadap akad atau perjanjian di dalam transaksi melaksanakan pembiayaan. Sebagai lembaga keuangan, PT BPR Lantabur Tebu Ireng terdaftar di OJK, dijamin oleh LPS. Kami saat ini mempunyai 5 kantor cabang tersebar di 5 kota dan kabupaten. Kemudian ada 6 kantor kas. Kami telah tumbuh dengan baik dengan berbagai prestasi yang kami raih. Mulai 2011 hingga 2019 kami mendapatkan penghargaan dari Infobank Award. Apresiasi ini menunjukkan bahwa PT BPR Lantabur Tebu Ireng telah berkinerja cukup baik dan siap melayani masyarakat secara luas. Dari Sidoarjo, Kumaidi, TV One mengabarkan. Meski diberi jatah 3 hari untuk mendaftar, namun 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyuwangi memilih mendaftar ke KPUD Banyuwangi di hari terakhir. Mereka berjalan kaki diikuti oleh massa masing-masing parpol pendukung. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyuwangi lainnya, Yusuf Widiatmoko dan Gus Liza, mendatangi kantor KPUD Banyuwangi. Pasangan calon yang diusung Partai PKB, Demokrat, Golkar, dan PKS ini juga berjalan kaki sejauh 300 meter menuju kantor KPUD Banyuwangi. Setelah berkasnya dinyatakan sah oleh KPUD Banyuwangi, kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyuwangi akan mengikuti tes kesehatan di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Dari Banyuwangi, Happy Rafia, TV One mengabarkan. Yayasan Satu Untuk Negeri dari pemirsa TV One menyalurkan bantuan berupa mobil jenazah, 1.250 rapid test kit, dan 1.000 masker ke pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Acara ini merupakan bentuk kepedulian pemirsa TV One kepada wilayah yang terkena dampak COVID-19.
Untuk membantu dan peduli kepada sesama, Yayasan Satu Untuk Negeri Pemirsa TV One memberikan bantuan berupa mobil jenazah, 1.250 rapid test kit, dan 1.000 masker kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Yayasan Satu Untuk Negeri TV One menyampaikan amanah sumbangan dari pemirsa TV One peduli untuk negeri agar bisa membantu penanganan COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Oleh Kepala Biro TV One Surabaya, Supriyatna, Minarak Berantas Gas Indonesia, MBGI Public Relation Manager Arif Setio Widodo, bantuan ini diberikan kepada pelaksana harian Kabupaten Sidoarjo Ahmad Zaini di Pendopo Delta Wibawa, Jalan Cokronegoro, Sidoarjo. Kami TV One itu punya tradisi menghimpun dana dari pemirsa. Animonya besar sekali. Nah, kenapa mobil jenazah itu kami dibantu oleh PT Minarak Berantas Gas itu berkoordinasi dengan Pemkab untuk menentukan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh Pemkab Sidoarjo. Ternyata mobil jenazah. Untuk operasional ambulan, saya sudah serahkan ini kepada RSUD Kabupaten Sidoarjo. Kemudian alat rapid testnya dikelola oleh Dinas Kesehatan dan masker non medisnya dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana. Bantuan mobil jenazah dan rapid test kit ini diberikan kepada pihak RSUD Sidoarjo, sementara masker akan dikumpulkan untuk dibagikan kepada masyarakat Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Kumaidi TV One mengabarkan. From the enchantment of Bali to the magic of Borobudur, from the fiery heart of Bromo to the bright lights of Jakarta, whether dining with family or getting back to nature, Pelataran delivers exotic beauty in every destination. We continue to support Indonesia's tourism revival with optimism and welcomes you to rediscover Indonesia, Destinasiku. Makmurkan masjid Anda dengan produk-produk Masjidina, dapatkan diskon 30% dan hadiah gratis umroh ke Tanah Suci tanpa diundi. Masjidina, merek ternama untuk papan informasi masjid digital, berfungsi untuk menampilkan laporan keuangan masjid secara modern, indah, informatif, dan mudah dioperasikan. Bentuk dan model dari desain Anda sendiri. Kami melayani pemesanan segala bentuk dan ukuran untuk papan informasi digital masjid Anda. Klik www.masjidina.co.id. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jendela Jatim. Bromo merupakan destinasi wisata pegunungan yang menakjubkan. Jalur menuju kawasan Taman Bromo Tengger Semeru bisa melewati Pasuruan, Probolinggo, Malang, dan Lumajang. Bagi Anda yang melalui Pasuruan, bisa menikmati hunian eksklusif di Desa Ngadiwono, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, yakni Pelataran Bromo. Kesejukan pagi alam pegunungan di kawasan Bromo bisa Anda nikmati via jalur Pasuruan. Anda akan menjumpai sebuah tempat yang cocok bagi keluarga. Hunian bintang 5 di kawasan Bromo yang diberi nama Pelataran Bromo. Berlokasi di Desa Ngadiwono, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Pelataran merupakan bagian dari Pelataran Grup Hotel dan Restoran yang telah berdiri sejak tahun 2017. Tempat ini berjarak sekitar 30 menit dari viewpoint Pananjakan, menyajikan paduan konsep hotel, restoran yang sangat eksklusif, dengan balutan keindahan alam pegunungan Bromo. Pelataran telah menjadi tempat favorit yang layak dikunjungi. Di masa pandemi Corona, Pelataran Bromo tetap melayani tamu dan para pengunjung dengan protokol kesehatan
sejak mulai dibukanya kembali kawasan Bromo oleh pemerintah. Pelataran Bromo telah menerapkan anjuran Kementerian Pariwisata, yaitu pelayanan yang lebih maksimal termasuk soal kebersihan dan kesehatan. Kami mengacu kepada safety protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan juga PHRI, kami menyediakan fasilitas desinfektan, tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan juga food grade desinfektan di dalam kamar, di area publik, dan juga di fasilitas mobil penjemputan yang kami gunakan untuk tamu. Selain itu, kami juga melakukan training reguler dan juga kami melakukan rapid test setiap 10 hari sekali kepada semua karyawan. Keramahan para pelayan dan staf kas pelataran semakin membuat Anda betah untuk menikmati alam pegunungan dan desa di Tosari yang sejuk. Pelataran memiliki beragam area yang cocok bagi Anda saat berlibur bersama keluarga, seperti Langit Bromo, Teras Bromo, maupun Pelataran Hall, dengan view yang terbuka ke bukit-bukit di kawasan Tosari. Area restoran Langit Bromo dibuat dengan interior yang unik dan klasik, dengan perpaduan kayu dan bata ekspos, membuat selera makan Anda semakin tergugah. Untuk menjaga sajian tetap higienis dan mematuhi protokol kesehatan, pelataran memberikan sajian istimewa, seperti keberadaan kantong untuk sendok makan, meja tersendiri dalam penyajian, dan penggunaan face shield bagi para koki maupun pelayan. Hidangan khas pelataran dimasak oleh chef terbaik. Pastinya kami sudah siap dengan mengubah tatanan tempat duduk di area restoran kami, kemudian didukung dengan metode penyajian, dan kami juga melakukan pengaturan khusus untuk tamu-tamu grup, demikian juga dengan tamu wedding. Selain itu, Pelataran Bromo itu areanya luas sekali, jadi tamu bisa memilih mau menikmati makanannya di area indoor ataupun outdoor, sekaligus bisa menikmati makanannya juga di area balkoni di kamarnya sendiri. Pelataran memiliki kamar penginapan berkonsep villa yang cocok untuk keluarga maupun pribadi berkelas premium. Kamar selalu bersih dan memiliki sirkulasi udara serta pemandangan dari balkon yang langsung tertuju ke alam pegunungan khas Bromo. Fasilitas dan area yang luas disajikan di pelataran menjadikan suasana menyenangkan. Mulai dari Jiva Devi Nurseri, rumah kaca dengan aneka flora khas Tengger, kawasan Kinandari yang terbuka dan kerap dijadikan amphitheater untuk pagelaran maupun wedding. Teras Bromo dengan koleksi mobil antik dan merasakan sensasi menunggang kuda Tengger. Di era pandemi corona, Pelataran Bromo telah menjadi salah satu destinasi tersendiri di luar Bromo. Kondisi ini bisa menopang ekonomi akibat dampak COVID-19 bagi warga Tengger. Mayoritas bahan baku restoran kami ambil dari supplier dan petani lokal di daerah sekitar. Kemudian berkaitan dengan visi dan misi Pelataran juga, kebanyakan juga karyawan kami adalah penduduk lokal di daerah sekitar. Selain itu kami mengembangkan beberapa aktivitas tamu di desa sekitar juga, berkaitan dengan kemarin area Bromo sempat tutup zaman pandemi. Jadi Pelataran Bromo sudah menjadi salah satu destinasi wisata di daerah Bromo sendiri, di luar area Bromo khususnya. Bagi Anda yang ingin berlibur ke Bromo via Pasuruan, bisa singgah ke Pelataran Bromo. Dari Pasuruan, Ari Suprayogi, TV One mengabarkan. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup Jendela Jatim untuk hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Henti Kartika mohon undur diri.
Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.